Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Nurwana. Di sini saya akan melakukan terapi tentang cervical derangement syndrome, yaitu dengan modalitas McKenzie, stretching, straightening. Yaitu McKenzie ini tujuan latihannya untuk memperbaiki entadizonya pada leher itu. Sarafnya itu sedikit pada diskusnya itu sedikit merasakan nyeri karena itu diskusnya sedikit keluar, dan saya di sini akan mengembalikan ke dalam supaya menghilangkan rasa nyeri. Dan kedua, adanya stretching itu pada otot cervical, pada otot trapeziusnya itu mengalami spasme. Tujuan stretching ini untuk menghilangkan spasme dan menambah LGS. Dan yang ketiga, straightening itu penguatan pada otot tersebut. Baiklah, di sini saya akan melakukan dengan modalitas McKenzie, yaitu saya terutama menginstruksikan pasien mengambil posisi senyaman mungkin. Pak, ambil posisi senyaman mungkin, Pak. Sudah nyaman, Pak? Dari saya, mohon Pak ya, belakangnya agak sedikit tegap. Nah, baiklah, saya akan menginstruksikan pada pelaksanaannya. Pak, bisa tekuk lehernya Pak ke belakang, ini, terus ke atas Pak, ke belakang, seperti ini. Nyeri Pak, nyeri Pak ya. Lagi Pak. Sekali lagi Pak. Ini untuk menghilangkan rasa nyerinya juga Pak ya. Setelah saya di sini akan melakukan nyeri Pak. Nyeri Pak ya. Setelah karena di sini adanya saya tekan, adanya nyeri tekan, pada saat tekan dan bergerak. Nah, di sini saya akan melakukan modalitas dengan kompres dingin, yaitu kompres ini digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan menstopkan inflamasi pada bagian bermasalah, yaitu pada cervical. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan tersebut dengan kompres pakaian dingin. Maaf sebelumnya Pak ya. Saya buka dulu sedikit pakaiannya karena di sini kompres apapun itu atau terapi apapun itu bebas dari pakaian dan juga tidak bebas dari pakaian. Seperti kompres dingin ini saya menggunakan bebas dari pakaian karena lebih efektif untuk melakukan latihan tersebut. Apa ya? Nah, latihan ini bisa dalam waktu 10-15 menit. Jika pasien tidak mampu melakukan sendiri, bisa minta bantu kepada keluarga atau orang terdekat Pak ya. Pengulangannya bisa 3 kali dalam 1 minggu, atau jika nyerinya makin parah atau masih dalam, itu bisa dilakukan dalam 1 hari sekali. Baiklah, di sini terutama saya akan melakukan untuk mencontohkan kepada pasien bagaimana menentukan gerakan yang keterbatasan. Itu Pak, yang pertama seperti ini. Yang kedua sebaliknya ini. Nah ya. Nah, kemudian ke depan ini ada keterbatasan. Nah, ini ada keterbatasan, mungkin ke belakang lagi Pak, ke belakang seperti ini. Nah, kemudian pada lateral seperti ini Pak.
Kemudian sebelahnya Pak. Nah, baiklah. Di sini untuk menentukan adanya keterbatasan, yaitu selanjutnya saya akan melakukan McKenzie pada vertikal. Itu saya instruksikan kepada pasien untuk tolong Pak mengalih posisi senyaman mungkin Pak, dan nyaman Pak. Baiklah, tolong Pak tangan satunya ini di pundak, nah tangan satunya di atas kepala. Nah kemudian nanti Bapak lawan tahanan dari yang di pundak Pak ya, sambil kiri Pak ya. 1, 2, 3, lakukan Pak. Kemudian relax. Ya lagi Pak. Cari lagi Pak. Lawan Pak ya. Kemudian relax. Relax Pak. Relax. Relax. Nah, setelah pada satunya lagi Pak. Sebaliknya. Nah, tahan Pak. Lawanannya di sini Pak. 1, 2. Kemudian relax Pak. Nah, ya, ini lakukan bisa semampu pada pasien. Kalau ini saya berikan 3 kali dalam seminggu, yaitu 8 kali pengulangan dan 5-10 detik. Yang kedua, seperti tadi Pak, tangannya satu di pundak. Nah, kemudian palanya sedikit ke seperti ini, ini. Nah, kemudian tangan satunya di atas kepalanya Pak. Nah, tarik Pak, melawan tahanan juga Pak. Tahanan semampu Bapak Pak ya. Kemudian relax, tarik sedikit, stretch. Ulangi lagi Pak. Ini Pak, lawan tahanan Pak. Kemudian relax, stretch, tarik. Kemudian sebaliknya Pak, tangan sebaliknya juga seperti itu. Ya, lawan tahanan Pak. Lawan Pak ya. Kemudian relax. Ini bisa dilakukan semampu pasien karena pasien sini adanya nyeri, masih adanya nyeri. Yaitu selanjutnya saya akan melakukan strengthening, yaitu strengthening ini untuk penguatan otot. Seperti ini Pak ya. Baik, dengan saya langsung tangan satu di atas telinga ini. Nah, nanti Bapak bisa lakukan di rumah Pak ya. Nah, kemudian instruksikan pasien untuk melawan tahanan dari terapis. Latihan ini tidak adanya gerakan pada servikal ya, karena ada gerakan itu bisa menyebabkan berbahaya. Lawan Pak ya. Relax. Relax Pak. Latihan ini bisa dilakukan sama seperti latihan tersebut yang sesudahnya 3 kali dalam seminggu, 8 kali pengulangan. Latihan ini 5-10 detik waktunya ya. Tahan lawan Pak. Kemudian relax Pak. Relax, relax. Nah, di sini Bapak merasakan Pak otot-ototnya mana yang berkontraksi Pak. Lagi Pak. Baik. Relax. Kemudian begitupun pada posisi yang sebelah kanan. Maaf Pak ya. Sebelah kanan. Ini kita tangan kita di atas telinga pasien. Lawan Pak. Nah, ini terasa. Relax Pak. Kemudian lawan lagi Pak. Relax Pak. Nah, di sini terasakan Pak otot-ototnya Pak berkontraksi Pak. Kemudian tadi kita tahan terapis di atas telinga.
Sekarang kita taruhkan tangan kita di samping telinga seperti ini. Kita Pak, luruskan dulu Pak. Posisinya tegak Pak ya. Nah, ini lebih bagus Pak. Kemudian instruksikan pasien untuk melawan tahanan atau mendorong dari terapis. Dorong Pak, kepalanya Pak. Nah, ini sama seperti tadi. 3 kali dalam seminggu, 8 kali pengulangan dan waktunya 5-10 detik. Rileks Pak. Atau semampu pasien ya. Lagi Pak. Rileks Pak. Nah, kemudian sebelahnya lagi. Ini di samping ya, di samping sini. Yang pertama tadi di atas telinga. Nah, sekarang di samping. Ini. Dorong Pak. Tuh. 4, 6, 7, 8. Rileks Pak. Lagi Pak. Hadapkan ke depan, badan tegak Pak. Dorong. Rileks Pak. Seperti itu latihan pada strut ini. Ini untuk menambah kekuatan ototnya. Pasien di sini masih mengalami nyeri, tapi saya melakukan stretching tadi dengan semampu atau dengan keterbatasan pasien. Kita terapis tidak bisa memaksakan kemampuan yang kita kehendaki, dan kita melakukan terapi laten ini sesuai dengan kemampuan pada pasien. Jika itu berlebihan, maka lebih tidak bagus bagi pasien dan bagi kita juga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dalam pelaksanaan cervical derangement syndrome, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.